Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah serta Jawan Duri yang kami hormati. Adapun judul ceramah yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah Pancasila sebagai dasar moderasi beragama di Indonesia. Kita ketahui bahwa Pancasila merupakan pilar-pilar kebangsaan yang bernafaskan Al-Quran. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi di dalam sila pertama Pancasila terdapat sebuah dan bentuk ikrar pengakuan tulus mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara Esa dan satu? Jawabannya adalah Esa berarti sesuatu yang tidak terdapat dari bagian-bagian dan unsur-unsur, sehingga tidak dapat terurai. Berbeda dengan satu, masih dapat terurai, karena terdiri dari beberapa bagian dan unsur-unsur. Seperti jam tangan yang kita pakai, itu satu, tidak ada orang yang memakai dua jam tangan. Satu tapi tidak Esa, kenapa? Karena jam tangan itu terdiri dari beberapa bagian. Ada jarumnya, ada baterainya, ada pengikatnya, ada kacanya, dan lain-lain. Sehingga jika salah satu bagian tersebut dihilangkan, maka tidak sempurnalah jam tangan itu. Namun Allah tidak demikian. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur. Makanya Allah dikatakan Esa. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk mengesahkan Allah. Tetapi bukan berarti kita menyalahkan keberadaan dan keyakinan agama yang sudah diakui keberadaannya di dalam negara kita. Begitupun sebaliknya, menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka. Walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap toleran juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktek keagamaan dan keyakinan bersama. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalil dan alasan apapun. Bahkan secara tegas, praktek toleransi seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Di dalam firman Allah dikatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Artinya untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Maka dari itu bentuk toleransi kita adalah memperdalam keyakinan kita masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Artinya, Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surah An-Nahl ayat 90. Dari ayat ini, kita diajarkan untuk bersikap adil kepada siapa saja, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Karena pada hakikatnya, orang beriman akan bersikap adil kepada siapa saja sebagai bentuk rahmatan lil alamin yang diajarkan di dalam Islam. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempat dan posisinya. Topi atau songkok, tempat dan posisinya adalah di kepala. Jika disimpan kaki dan di lutut, maka itu tidak adil namanya, karena menempatkan sesuatu yang bukan pada tempat yang sebenarnya. Kacamata jika diletakkan di kepala, maka bukan kacamata namanya, tapi kaca kepala. Dan tidak adil juga namanya, karena menempatkan sesuatu yang bukan pada tempat yang sebenarnya. Makanya di dalam hidup ini ada hak dan kewajiban, agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Meskipun keadilan itu sudah menjadi barang yang sulit ditemukan di dalam negara kita. Kantor keadilan terdapat di mana-mana, namun menemukan keadilan tidak semudah menemukan kantor pengadilan. Terjadinya penggalapan dana dan sejenisnya. Oleh karena agar tidak tercipta sebuah cara dan sistem yang adil. Di dalam ungkapan dikatakan, sifat adil itu baik. Tetapi yang paling baik adalah jika seseorang pemimpin atau pemerintah yang bersikap adil itu. Jika seorang pemimpin atau pemerintah yang tidak berlaku adil, maka niscaya rakyat akan merana, galau, dan sebagainya.
Namun pemimpin yang adil akan membuat rakyat sejahtera, aman dan sentosa. Maka kriteria utama untuk memilih pemimpin atau pemerintah adalah adanya sifat keadilan yang dia miliki. Jika seorang rakyat biasa yang tidak berlaku adil, maka palingan 2 atau 3 yang menjadi korban ketidakadilan. Namun jika seorang pemimpin atau pemerintah yang tidak berlaku adil, ratusan orang bahkan ribuan orang yang akan dia korbankan. Makanya pemimpin harus adil. Jika keadilan sudah dimiliki oleh seseorang, maka orang itu akan menjadi bertika atau beradab. Ini yang dinamakan sila kedua dalam Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah tercerai-berai. Oleh karena kesuksesan apa-apa yang ingin diraih dan diperoleh, maka harus ditopang oleh persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah simbol kejayaan dan kemenangan. Indonesia tidak merdeka dengan perjuangan satu orang. Indonesia tidak bebas dari penjajahan dengan kerja keras satu orang. Akan tetapi, Indonesia merdeka lewat semangat persatuan dan kesatuannya. Indonesia mampu membebaskan diri dari penjajahan negara lain karena persatuan dan kesatuannya selalu menjadi warna dalam setiap pengorbanan warga Indonesia. Sebuah kemerdekaan tidak diraih dalam kesendirian. Sebuah kemenangan tidak diperoleh dengan duduk santai. Sebuah kesuksesan tidak didapat dengan tidur yang banyak. Akan tetapi, kemerdekaan, kemenangan, dan kesuksesan diperoleh dari tetesan keringat, perjuangan keras, dan pengorbanan tinggi ditopang oleh gerakan persatuan dan kebersamaan. Dari sejarah bangsa Indonesia kita rebut bersama oleh bangsa Indonesia, berbagai suku, agama, dan ras jangan sampai terpecah belah karena egoisme beragama dan berpendapat, menganggap diri paling benar dan menyalahkan orang lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jemaah sekalian yang kami hormati, salah satu faktor yang melatar belakangi kesuksesan pada kepemimpinan Rasulullah SAW adalah kebijaksanaan beliau dalam menghadapi dan memutuskan berbagai persoalan yang terjadi. Rasulullah tidak egois dalam memberi dan menetapkan sebuah keputusan, karena beliau suci dan bersih dari unsur politik yang di dalamnya mengandung keuntungan dan kepentingan pribadi. Rasulullah tidak hanya memikirkan kepentingan diri dan keluarganya, kan tetapi Rasulullah dalam kepemimpinannya memikirkan serta mengurus umat secara umum untuk meraih 2 kesuksesan, yakni kesuksesan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat. Rasulullah menunjukkan kebijaksanaannya bukan hanya kepada orang beriman atau orang Islam saja, akan tetapi kepada semua orang, bahkan orang yang membenci beliau sekalipun. Inilah bentuk moderasi yang sesungguhnya. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah keadilan bukan hanya dituntut untuk dipangku oleh seseorang pemimpin atau pemerintah, akan tetapi keadilan seharusnya merata bagi seluruh rakyat dan umat. Menjadi seorang pemimpin yang adil, menjadi seorang rakyat yang adil, menjadi seorang bos yang adil, menjadi seorang bawahan yang adil, menjadi seorang guru yang adil, menjadi seorang murid yang adil, menjadi seorang suami yang adil, menjadi seorang istri yang adil. Jika keadilan sudah merata tanpa memandang status atau golongan, maka kesejahteraan dan kedamaian akan diperolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dakwah Islam yang sempat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, mari kita mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama, agar kita menjadi rakyat yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Moderasi beragama bisa terwujud jika kita memahami dan mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.